Selamat sore Bapak Ibu dosen. Sekarang saya akan mempresentasikan proyek Stupa 7 berjudul Hunian Aneka Pisang dan Taman Gantung Jembatan 5. Berikut yang diangkat fenomena pedagang pisang dan kurangnya area hijau karena kepadatan di Kelurahan Jembatan 5 diangkat sebagai tema pada perancangan ini. Kemudian yang di-highlight dari perancangan ini adalah cara berhuni para pedagang pisang yang nantinya akan diwadahi dan dikembangkan kualitasnya sesuai dengan tipologi yang serupa. Lalu konstruksi kayu existing yang ringan menjadi sebuah cara bagaimana arsitektur yang dihasilkan nanti juga ringan sebagai penyeimbang kawasan Jembatan 5 yang padat dan berat. Lalu area hijau existing pada tapak menjadi potensi bagaimana tapak ini dapat dikembangkan menjadi destinasi ruang hijau untuk masyarakat Jembatan 5 nantinya. Kemudian di bawah ada diagram singkat mengenai penampakan existing yang ada, di mana Jembatan 5 minim ruang hijau dan bangunannya masif dan padat. Lalu di samping itu ada tapak yang memiliki sesuatu yang ringan, sesuatu yang menggantung, dan juga area hijau yang cukup. Dapat terlihat juga dalam block plan kawasan. Lalu di samping ada fungsi barunya, di mana yang dibuat adalah konstruksi kayu dan ada konstruksi scaffolding. Lalu sesuatu yang menggantung dan sebuah taman publik dalam bentuk taman vertikal, di mana hasilnya adalah sebuah arsitektur yang ringan dengan taman vertikal gantung publik dan hunian yang menggunakan serta mengadaptasikan konstruksi kayu existing dengan konstruksi scaffolding. Strategi yang digunakan ada 5 cara. Yang pertama mempertahankan pohon existing, kemudian memanfaatkan bentuk yang memanjang dari tapak ini dengan membangun secara linear, lalu menambahkan program-program publik yang dapat mendukung tapak sebagai destinasi ruang hijau, memperbaiki kondisi tapak dengan menghadirkan pedestrian, lalu membagi zonasi yang tepat untuk mengatur sirkulasi dengan berbagai macam aktivitas yang terjadi di tapak. Kemudian ini untuk program ruang, dilihat dari aktivitas harian existing. Program yang dihadirkan ada hunian berjumlah 20%, 30% perdagangan, 40% taman publik, dan 10% fasilitas publik. Hunian dan perdagangan bersama-sama menjadi 50%, begitu juga dengan bagian yang untuk publik. Hal ini dilakukan untuk mewadahi kebutuhan hunian, di mana pengguna hunian adalah pedagang yang juga memenuhi fungsi 30% tersebut. Sehingga dengan seimbangnya 50% dari kedua fungsi ini, menjadikan tapak ini sebagai tempat yang lebih inklusif yang secara tidak langsung meningkatkan operasi perdagangan di tapak ini. Lalu ke gubahan massa di mana site terletak di antara 2/3 yang menjadikan tapak ini strategis karena dilewati oleh dua arah lalu lintas. Lalu linear mesh S-shape ini adalah pembentukan massa linear berdasarkan sumbu memanjang tapak. Lalu selanjutnya orientasi fasad, di mana fasad diorientasikan sesuai dengan bentuk tapak supaya semuanya bisa menghadap ke arah yang berbeda. Lalu menghadirkan vertical garden sebagai respon terhadap kawasan Jembatan 5 yang minim dari ruang hijau. Lalu vertical garden ini diletakkan di lantai atas dengan tujuan untuk memaksimalkan fungsi-fungsi existing secara maksimal dari segi akses maupun luasan. Lalu daripada menghadirkan ruang hijau yang hanya dapat dinikmati di level atas, ruang hijau ditarik sedekat mungkin ke dasar lantai dasarnya dalam bentuk yang berbeda, yaitu dalam bentuk lingkaran, dalam bentuk tabung. Lalu ada column and shade, di mana arsitektur ini bersifat sebagai naungan dan kolom-kolom ini sebagai penopangnya. Ada shaded program, di mana program-program ini disusun berdasarkan zonasi vertikal, lalu dinaungi oleh platform-platform yang ditopang oleh kolom-kolom tadi. Dan terakhir adalah pengaturan level dan vertical circulation untuk menghadirkan solid void dan juga rem sebagai sirkulasi vertikal untuk menuju sampai ke atas, sampai ke taman. Lalu ini merupakan site plan, di mana dapat terlihat bagaimana nomor 1 dan 3 itu merupakan fungsi perdagangan, di mana lantai dasar bisa dimaksimalkan secara semaksimal mungkin untuk fungsi perdagangan. Lalu untuk lantai 2 dan 3-nya bisa difokuskan ke hunian dan tetap ada perdagangan untuk memfasilitasi hal tersebut. Di sini rem digunakan sebagai sirkulasi utama yang mengarahkan orang untuk langsung menuju ke taman, sedangkan untuk sirkulasi vertikal menuju fungsi perdagangan terdapat sirkulasi tersendiri yang dapat memudahkan mereka untuk sampai tujuan.
Di sini ada potongan, di mana di sini dapat terlihat dalam potongan ini bagaimana tabung-tabung vertical garden tersebut juga selain memberikan hijau dan memberikan suasana hijau yang sampai menyentuh ke lantai dasar, ia juga membuka sebuah lubang yang dapat membiarkan cahaya alami masuk ke dalamnya. Kemudian untuk visualisasi 3D-nya, dapat terlihat bagaimana perancangan hunian ini terlihat menembus, terlihat ringan, dan bagaimana satu sisi lain bisa ditembus lewat visual tanpa ada sebuah objek masif yang menghalangi pandangan. Demikian presentasi saya, terima kasih.